kita akan memasuki sesi kedua dengan pemateri nasional, yaitu Profesor Dr. Mahdum MPD dengan Profesor Dr. Aminah Diniati MPD Pon. Narasumber kita pada siang hari ini ada dua narasumber kita. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Mahdum MPD itu dari Universitas Riau. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya hari ini? Oke, lanjut ke pemimpin. Apa kabarnya hari ini? Oke, dan saya juga ingin mengundang semua peserta yang sudah berkenan hadir di acara sejarah. Dan di sini saya akan memandu acara kita di sesi kedua ini dari awal sampai akhir. Ini saya ada sedikit pun nanti teman-teman dan adik-adik semua nanti ngomong sesuai ya, ngomong sesuai. Oke, mulai ya. Berpergian kita bersama Mama menggunakan baju indah yang sama. Mari semua kita bersama-sama perhatikan seminar hari ini. Oke, langsung saja kita mulai sesi materi kita pada hari ini. Yang dimana untuk pertama ini kita akan melakukan sesi pemateri oleh pemateri pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Mahdum MPD. Terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari
Nama lengkapnya yaitu Profesor Dr. Mahdum Muhammad Adanan MPD, lahir di dan di sini saya akan membacakan kualifikasi akademiknya. S1 itu beliau mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Riau. S2 dengan mengambil jurusan teknologi pendidikan di Universitas Negeri Padang, dan untuk S3-nya mengambil dan ini sangat luar biasa sekali karena beliau ini telah menghasilkan 39 buku dan juga 190 buku karya ilmiah yang dimuat pada tingkat lokal, nasional, internasional maupun internasional bereputasi. Diambil oleh beliau ini, yaitu ada yang pertama menjadi dekan FKIP Universitas Riau, yang kedua di pembinaan FKIP Negeri se-Indonesia. Kedua, forum dekan UNRI. Keempat, ketua pengawas forum komunikasi atau Forkom, menjadi panitia nasional atau penanggung jawab tim UNK PPG Pusat. Yang keenam, menjadi pembina LAMDE atau lembaga akreditasi mandiri kependidikan. Yang kedua, menjadi sekretaris ISPI Pusat atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang kedelapan, menjadi pembina ISPI Riau. Yang kesembilan, menjadi Dewan Pengarah Kopi atau Konsorsium Pendidikan Indonesia. Yang ke-10, itu menjadi Ketua Bidang Kerjasama Internasional Ikatan Pengembang Teknologi Pendidikan Indonesia. Dewan Pakar ICMI Riau. Menjadi Dewan Pengarah dan Dewan Pendidikan Provinsi Riau. Yang ke-13 itu menjadi Dewan Penasehat Kebijakan Pendidikan Provinsi Riau. Yang ke-16 menjadi penanggung jawab PPG FKIP UNRI. Yang ke-17 itu ada menjadi pengarah ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia di Provinsi. Baru yang terakhir itu kedua panitia pemilihan Dewan
supaya antara generasi baby boomer bisa nyatu dengan generasi Z, generasi apa, milenial, dan generasi X. Nah, inilah yang perlu kita pahami betul. Nah, jadi oleh karena itu pada hari ini saya mengambil tema ini. Nah, untuk generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial, ini adalah orang yang sangat suka dengan digital. Betul? Paling malas mendengar kalau dosen berceramah, betul? Paling itu memang dunianya yang demikian. Dunia yang demikian. Oleh karena itu, mahasiswa ini sekarang yang paling suka apa? Aplikasi, bermacam-macam aplikasi di handphone itu lengkap ya kan? Nah, itu dia. WA-nya, HP-nya, yang tak kalah lagi TikTok-nya, ya kan? Ada lagi e-commerce ada, e-wallet ada, itu dia. Semuanya pakai semuanya. Dompetnya tidak ada duit, adanya di semuanya. Itu memang yang dicenderungi oleh kita. Tapi bagaimana kita supaya jangan apa itu namanya kecanduan, supaya jangan terlalu tergantung dengan teknologi. Oleh karena itu, budaya perlu diciptakan. Memang anak-anak sekarang ini budayanya apa yang paling suka? Praktis, singkat, padat. Betul? Bertele-tele malas kan? Suruh baca malas kan? Disuruh baca paling malas sekarang ini. Paling malas kan memang dia sukanya praktis, simple. Memang sudah dunianya. Suruh baca buku. Kalau kami zaman kami tuh baca buku ini yang 200 halaman sampai 1 minggu, sebulan kami baca. Anak sekarang nah, baca bukunya, apanya dibaca Pak? Apa temanya? Kami tahu kenanya tema Bang CBD. Tulis temanya, keluar semua apa yang dimau. Betul? Tapi yang penting bagi Anda, budaya itu boleh dipakai, tapi jangan copy paste. Jangan copy paste, paling tidak boleh. Boleh diambil idenya, Anda elaborasi. Ya, budaya apa lagi yang suka? Gaming. Betul? Tiap hari minum game saja. Game itu luar biasa. Kemudian lagi yang parah apa? Self doing. Self doing itu apa ya? Nggak maunya sendiri ya, sendiri bisa. Padahal kalau kita lihat tuntutan keterampilan abad 21 bukan self doing, tapi kolaborasi, networking, partnership, itu kalau keterampilan abad 21 diperlukan. Jadi kita tidak bisa self doing, kita harus menciptakan yang lebih parah lagi budaya apa? Yang lebih parah itu stylist. Stylist. Sekarang ini istilah stylist ya. Nah, kalau zaman kami dulu apa istilahnya Bu? Parlente. Nah, kalau zaman kami dulu istilahnya parlente. Sekarang istilahnya stylist. Mau bergaya. Kalau jilbab tidak matching dengan baju, dengan sepatu, malu pakai. Betul? Itu budaya itu. Nah, inilah bagaimana supaya yang demikian ini tidak menjadi menjadi penyakit pada kita, menjadi
yang mental health kita terganggu, bagaimana caranya itu? Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Karena kalau kita tidak mengikuti gaya stylish, apa yang merasa apa? Merasa cemas, merasa rendah diri, merasa tidak pede berteman. Itu kesehatan mentalnya terganggu gitu. Itu kesehatan mental terganggu. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh kita, apalagi kita di konseling, bagaimana cara melakukannya? Manage waktu, bagi waktu. Bukan tidak boleh, tapi bagi waktu. Apalagi ambil pendidikan yang dapat bermanfaat untuk kita. Yang sudah tadi itu, baik itu teknologi, baik itu budaya, baik itu ambil yang untuk bermanfaat. Dengan mengikuti itu, apa yang perlu kita ambil lagi? Inspirasi. Sebagai inspirasi bagi kita. Sehingga kita dapat berpikiran positif. Kemudian apa yang sangat bermanfaat yang kita lihat dari teknologi itu. Nah, yang paling penting adalah self-care. Itu paling penting. Paling pokok pada kita adalah self-care. Nah, jadi oleh karena itu, sayangnya ilustrasi apa? Saya ilustrasi tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa. Karena what I hear, I forget itu yang banyak itu. Ya, what I hear, I forget. What I see, I know. What I do, I understand. Jadi ini seharusnya what I see, I understand. Yang C-nya hilang, tidak apa-apa. Atau kirim saja PPT-nya dengan grup. Sudah di grup? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah aku sudah di grup. Nah, jadi kita ini, prodi kita apa nih? BK kan? Nah, kalau kita prodi BK, kita kan sebagai konselor kan? Konselor itu adalah as a tip top. Konselor itu adalah as a tip top of healthcare. Betul? Ya, kita orang-orang konselor, kita mengcounseling orang supaya orang kesehatan mentalnya terjaga dengan baik. Tapi bukan teknologi ya. Konselor bukan teknologi. Konselor itu adalah orangnya dan teknologinya. Oleh karena itu kita sebagai ujung tombak. Jadi oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya mental kita itu sehat atau mental orang lain sehat? Atau mungkin sewaktu kita mengcounseling orang, sewaktu nanti Anda guru, atau mungkin ada orang datang kepada kita minta nasihat, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan itu? Nah, inilah tugas kita. Kalau tugas guru yang lain, ya bukan guru BK, itu dia menyelesaikan masalah learning to do, learning to live, learning to be, learning to understand. Ini yang mereka selesaikan. Tapi kalau kita BK, yang kita selesaikan adalah learning to feel. Kalau kita BK, yang kita gali itu adalah mentalnya, rohaninya, bukan fisiknya. Kalau fisik, pandailah guru-guru yang lain menyelesaikannya. Tapi kalau kita BK, tidak learning to feel-nya itu yang kita. Nah, kalau dengan istilah kerennya, guru-guru lain membicarakan tentang masalah conscious mind. Kalau kita guru-guru BK itu membicarakan masalah unconscious mind. Conscious mind itu alam sadar. 4 tambah 4 apa? Itu conscious mind. Nah, tapi kalau counseling tidak.
Kalau counseling itu dia berbicara masalah self esteem, self efficacy. Itu yang kita bicarakan. Apalagi yang kita bicarakan values, nilai-nilai. Nah, itu yang kita bicarakan. Apalagi yang kita bicarakan belief. Belief itu apa bahasa kita? Keyakinan. Kalau kepercayaan itu masih conscious mind, masih conscious ya. Tapi kalau keyakinan itu sudah kepada subconscious mind itu. Kemudian apalagi fear. Apa itu fear? Fear. Apa itu fear? Rasa apa? Rasa kecemasan. Nah, itu yang kita urus. Nah, itu yang kita urus. Nah, oleh karena itu, subconscious mind itu bagian kita. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ada ungkapan dari Stephen Covey, dia mengatakan, jika Anda ingin merubah, jika Anda kepingin perubahan kecil, rubahlah tingkah laku. Tapi kalau Anda kepingin perubahan besar, rubahlah mindset. Kalau tingkah laku itu kan learning to do, learning to be, learning to live together. Nah, itu learning itu conscious mind. Tapi kalau mindset, nah mindset itu dia berkenaan dengan apa bedanya, apa bedanya attitude, apa itu? Attitude bukan attitude, sikap. Itu permainan orang mereka. Attitude, apalagi behavior, tingkah laku, apalagi psikologinya kan. Nah, itu memang permainan kita di sana. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan tentang pengetahuan apa itu namanya, pengetahuan yang nampak saja. Nah, kita banyak main di pengetahuan tidak nampak yang mengkausali orang. Berat. Tugas guru BK ini berat. Karena kita berhubungan dengan rohani. Yang kita binanya rohaninya, bukan jasmani. Jasmani mudah membinanya. Kalau rohani, oleh karena itu kita guru BK, kita sebagai konselor, kalau kita mengkaunseling orang, jangan direndahkan orang itu. Tidak boleh. Angkat dia setinggi-tinggi. Nah, setelah kita angkat, baru kita konseling. Tapi datangnya langsung kita marahi. Itu kesini nasihat mau deh berubah. Datang dia dengan kita, angkat dia. Ada kesulitannya, nah kita atasi. Sudah selesai, baru kita kasih konseling. Ya, supaya mengetahuinya. Ah, itu dia. Iya, yang tadi yang tadi. Slide ini. Nah, itu dia. Jadi conscious mind itu yang di atas. Jadi kita perlu tuh subconscious mind-nya yang di bawah, itu tugas kita ke counseling. Nah, kalau dua-duanya dapat kita jalankan, conscious mind-nya oke, jadi pengetahuan tentang kebekaan, tentang ini kita oke, nilainya A semua, umpamanya, atau minimal amin, ada dapat B. Nggak ada kan? Terus, ya. Anggapnya tidak ada. Anggapnya tidak ada. Kemudian tentang
tentang subconscious mind-nya bagus. Barulah kita smart. Apa itu smart? Lebih dari kita. Cerdas. Dari berbagai sisi cerdas. Kenapa? Learning to do-nya sudah clear, learning to be-nya sudah, learning to know-nya sudah, learning to live together-nya sudah, learning to feel-nya juga sudah. Jadi smart lah dia. Sudah pernah nampak orang smart? Sudah, ini dia padahal smart. Ini dua nih. Nanti ya, seperti profesor dua-dua smart. Ini kan? Jadi dua-duanya masuk dia. Jadi oleh karena itu, bagaimana kita untuk mencapai supaya smart itu bisa berkembang pada diri kita? Masuk slide berikutnya. Nah, itu ilustrasi di kepala kita. Ya. Ion di kepala kita itu ada dua. Ada positif, ada perbanyaklah ion. Apa ion negatifnya? Tergantung dengan teknologi. Nah, itu negatif. Jangan ditanam ion negatif. Negatif tambah negatif. Positif tambah positif. Negatif kali negatif. Jadi positif itu yang harus kita. Itu kalau kita lihat. Yang paling atas yang tidak bisa dibesarkan, yang paling atas itu yang segitiga kecil di atas itu alam pikir sadar. Alam pikir sadar. Dia hanya ada di sana rasional dan ada emosional. Nah, di bawahnya itu alam pikir antara sadar dengan tidak sadar. Itu ada pemikiran yang rasional. Nah, kalau kita di UIN ini, itu diharapkan yang paling bawah tuh. Ya, pikirannya bukan hanya rasional, tapi suci, bukan irasional. Bahaya itu. Tidak rasional deh. Harus kita punya pemikiran yang suci. Pemikiran yang bersih, sejuk. Dengan kata lainnya orang takwa. Orang takwa kata lainnya. Apa ciri orang takwa? Apa ciri orang takwa? Satu. Rajin sholat. Ciri orang takwa itu yang pertama sabar menahan amarah. Yang kedua gampang memahami kesalahan orang lain. Ketiga, kasih dan sayang sesama orang beriman. Nah, itu takwa cirinya. Jadi oleh karena itu kita di BK ini hendaknya kita sampai kepada pemikiran yang suci tadi. Kenapa tugas kita berat? Tugas kita banyak berurusan dengan mental health ini, dengan kesehatan mental. Apapun masalah yang ada di sekolah pastilah di gedung BK. Anak yang lain, yang jarang masuk, malas belajar, apa lagi? Tidak buat PR, semuanya kepada konselor. Sanggup mungkin itu? Sanggup.
Kalau sudah smart, sengit. Smart yang penting. Cerdas kita dalam mengatasi masalah itu. Ya, ini ilustrasinya. Jadi supaya Anda menjadi smart tadi, perbanyaklah ion positif yang ada di kepala kita. Ya, jangan banyakkan ion negatif. Ya, positif. Kalau dalam konteks kita mungkin di sini konteksnya adalah akhlak budinya sangat menonjol. Akhlak budinya sangat bagus. Itu konteks di dalam agama Islam kita. Tapi kalau konteks dalam sains dan teknologi, konteksnya adalah ion positifnya harus kuat. Pemikiran kita harus suci, tidak banyak masalah lain. Nah, kepingin kan? Kepingin? Nah, kalau kepingin, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, bukan Pak, sebelum ini. Nah, oleh karena itu sayangilah diri, jangan sayang kepada teman. Sayang dengan teman sewaktu kita dekat. Jadi kita kena dekat, nggak sayang dia nanti. Sayangi diri. Nah, setelah dapat kita menyayangi diri, baru dapat kita menyayangi anfusikum wa ahlikum, diri dulu. Jadi oleh karena itu self care itu yang paling utama. Apa yang harus kita lakukan self care itu? Binalah emosional kita. Ya. Jaga fisik kita. Jangan terlalu banyak main HP, main TikTok. Kok saya main HP dari tadi pagi ini, tapi untuk ngajar. Ya, jangan terlalu banyak main. Kalau TikTok untuk ngajar juga boleh. Nah, itu lagi kan. Artinya jangan terlalu banyak yang tidak memberikan manfaat bagi kita. Jangan terlalu banyak. Jaga diri itu, pelihara diri kita. Ya. Kemudian apa lagi yang perlu kita jaga? Sosial. Anfusikum, dengan teman, keluarga, dan semua jagalah kondisi. Ya. Dan jangan tinggal spiritual. Ya. Kalau spiritual dalam konteks sains, yang itu. Tapi karena kita konteks spiritual kita apa yang tidak boleh tinggal? Rukun Islam, bukan di sholat, rukun Islam. Jangan sampai tinggal. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita terapi. Kalau yang kognitifnya yang akan kita terapi, ada yang kognitif behavior terapi, menterapi pikiran, nah, menterapi apa tuh? Perbuatan, tingkah laku. Jadi oleh karena itu balik seperti yang tadi, pikiran ya, harus itu dengan yang positif. Ya, emosi kita, fisik kita, dan tingkah laku kita harus dijaga betul, jangan sampai tingkah. Mau? Bagaimana caranya? Nah, caranya ini slide berikutnya. Nah, mulai dari belief, mulai dari keyakinan. Bisakah Anda bikin gedung? Nah, bisa, tapi mulai dari satu. Yakin dari satu. Kalau istilah kita orang Melayu apa? Sedikit, lama-lama jadi yang segempal digunungkan, yang setitik dilautkan. Tapi syaratnya belief, yakin. Yakinkah Anda bisa jadi profesor? Jangan yakin di mulut aja.
Nah, mode yang kedua, lanjut yang kedua action. Lanjut yang kedua, jangan jakitin mulut aja. Harus ada actionnya. Nggak mau nilai dapat A saja tanpa ada action. Bisa dapat A tanpa action. Ya? Actionnya itu harus repeat. Diulang supaya kita takwa soalnya nggak ulang tinggal ya terus. Pikir kan bosan kan? Ya, itu juga. Baca itu juga. Zuhur itu juga. Asar itu juga. Bosan. Nah, bosan. Jangan bosan. Jangan bosan, kan itu harus repeat. Untuk mencapai takwa harus repeat. Untuk memperoleh hal sesuatu itu kita harus mengulang. Nah, kalau pelajaran sains, mengulang itu dalam satu titik, dalam satu benda, maksimal 27 kali. Nah, kalau pelajaran agama, 40 kali. Beda. Nah, beda. Kan pernah mendengar kan orang haji sholat di Masjid Nabawi, kan? Ya, sholat arba'in berapa waktu? 40 waktu. Itu tujuannya untuk mencapai takwa tadi. Nah, setelah diulang, dia menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, setelah habit ada satu lagi sebenarnya, namanya internalize. Menginternalisasikan kebiasaan itu hidup. Contoh sekarang, sholat kan sudah kita lakukan tiap hari kan. Kalau tinggal sholat sekali saja, bagaimana perasaan Anda? Kalau gelisah itu tandanya sudah menginternalisasi. Tapi kalau sholat tinggal sekali kan biasa, apa-apa. Itu belum menginternalisasinya. Kalau sudah gelisah kita, pas apalagi lagi sedang ceramah nih, sedang kuliah nih, azan masuk, Allah ibu panjang nih ceritanya, orang sembahyang lagi, itu udah mulai gelisah. Artinya apa? Internalize tentang sholat kita udah dapat. Nah, itulah yang dinamakan karakter. Inilah mungkin kerja kita sebagai kansler untuk mengatasi anak-anak yang kecenderungannya adalah dengan teknologi dan budaya-budaya yang saya sampaikan tadi. Ya kan? Siap untuk melakukannya? Slide berikutnya. Terima kasih. Nanti jangan lupa ungkapan itu. Pendidikan perlu lengkap tuh. Banyak nggak lengkap? Nah, lengkap nggak baca. Pendidikan dimulai dari pembentukan diri sendiri untuk mendapatkan ketenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesi tanya jawab itu akan dilakukan setelah penyampaian materi oleh narasumber kedua kita. Oke, kita lanjut ke materi kedua yang dimana di sini itu ada Ibu Amira Riniati. Dan di sini saya akan membacakan CV dari beliau. Nama lengkap Dr. Profesor Dr. Amirah Diniati MPD Cons, lahir di Padang
pada 5 November 1975. Dan untuk jabatan fungsional akademik itu sebagai dosen. Dan untuk jabatan saat ini, beliau menjadi wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas. Dan ini ada pendidikan yang telah diampu oleh Ibu Amira. Itu yang pertama S1 itu mengambil psikologi pendidikan dan bimbingan di IKPI Padang. Terus untuk S2-nya itu mengambil bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Padang. Lalu S3-nya itu mengambil ilmu pendidikan di Universitas Negeri Padang. Dan tentu juga beliau memiliki sejumlah karya yang sangat. Dan untuk salah satu karya beliau dan itu ada juga saya dapat, itu adalah buku Bimbingan Konseling dalam Integrasi Nilai Keislaman. Nah, itu salah satu karya beliau. Oke, mungkin itu aja CV yang saya bisa bacakan. Langsung saja kita masuk ke sesi kedua pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Amira. Kepada Ibu Amira, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, karena tadi sudah berbahasa Inggris di acara pertama, sementara beliau ini dosen bahasa Inggris juga ya. S1 beliau bahasa Inggris, tadi berbahasa Indonesia. Jadi nggak apa-apa kita berbahasa Indonesia ya di dalam seminar internasional ini. Yang kita hormati Ibu Ketua Program Studi, kemudian narasumber luar biasa kita, Profesor Dr. Mahdun dari UNRI, tetangga kita. Kemudian semua anak-anak kami yang saya lihat sampai siang ini masih semangat. Apa iya masih semangat? Baik, kalau gitu kita coba tes semangatnya dulu. Kalau Ibu bilang satu ya. Kalau Ibu bilang 3 berarti tepuknya 3. Kalau 2, tepuk 3. Nah, tepuk 2, tepuk 1. Oke. Sekarang mari kita sampaikan kepada diri kita, saya mahasiswa atau saya punya mental yang sehat. Teriakkan dengan sekeras-kerasnya, oke? Ya. Oke, bangsannya apa tadi? Saya punya mental. Oke. 1, 2, 3. Kalau kelihatannya keras seperti itu, sekarang Ibu tanya, adakah di antara anak-anak Ibu ini atau audiens yang ada di Zoom yang pernah menyesali pernah terlahir ke dunia ini? Angkat tangan. Ada? Tidak ada. Adakah anak-anak Ibu yang merasa hidup saya begini aja nggak bisa seperti orang lain? Ada? Oke. Adakah di antara anak Ibu yang susah tidur karena memikirkan sesuatu?
bagus. Kalau begitu perlu kita pertanyakan bagaimana kesehatan mentalnya, ya. Karena kita akan diskusi bagaimana tren kesehatan mental dan bagaimana peluangnya untuk konseling Islam di masa yang akan datang. Ya, oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, isu tentang kesehatan mental itu sudah ada di dekade 3 dekade belakangan ya, sekitar 1990-an. WHO baru kalau itu perlu dijadikan sebagai sebuah isu. Ya, karena sebelumnya masalah kesehatan fisik yang lebih diperhatikan. Ya, tidak bisa tidur, merasa menyesal menjadi anak, merasa putus asa, itu baru menjadi satu penyakit yang harus disembuhkan. Ya, oke. Nah, jadi dalam hal ini WHO apa World jadi organisasi kesehatan dunia. Nah, dia bilang bahwa kesehatan itu ada setidaknya 4, ya. Sehat fisik, yang kedua sehat mental, ditunjukkan dengan bagaimana berpikir yang bagus, apalagi merasa yang bagus, ya. Kemudian bisa mengatasi beberapa persoalan atau mayoritas persoalan dalam hidup. Kalau berpikirnya negatif terus, merasanya negatif. Jadi perhatian WHO. Next, berikutnya. Nah, coba kita bandingkan apa ciri-cirinya orang yang mentalnya sehat dengan orang yang sehat mentalnya. Coba diperhatikan. Adakah yang merasa seperti itu di dalam ruangan ini? Coba, yang mana? Kalau yang sehat mentalnya terasa merasa sejahtera, merasa syukur gitu ya. Kemudian itu ciri-ciri yang benar. Sebaliknya kalau yang tidak sehat seperti apa? Selalu merasa tertekan, hidupnya gak nyaman, menyesali diri, susah tidur, tidak merasa punya potensi pada dirinya sendiri. Ada yang merasa begitu? Kok saya merasa gak mampu ya, kok orang bisa saya enggak ya? Nah, coba pertanyakan, ya, sehat nggak mental kita ya, kalau kita seperti itu? Oke, menarik diri dari komunitas. Ini orang rame-rame tak mau bergaul di situ, ya. Teman-teman di kos kumpul kita nggak mau ikut, ya. Ini ada apa dengan mental? Oke, next berikutnya. Oleh sebab itu waspadalah, waspadalah, ya. Kalau ini terjadi pada diri kalian, maka perlu diintrospeksi. Ini gimana sih mental saya? Ya, apa diantaranya ini emosinya nggak stabil, suka marah-marah atau suka cepat sedih, gitu ya? Hal-hal sepele aja cepat marah. Ya,
psikiatrik ini memberikan pada kondisi disabilitas. Orang yang merasa tidak mampu, orang yang merasa ya jadi pengangguran tidak berguna, itu efeknya karena gangguan mental. Ya. Lalu tahun 2001 sampai 2003, WHO juga ini World Mental Health melakukan survei melibatkan 14 negara. Dia menemukan seperti ini. Gangguan dengan prevalensi tertinggi adalah gangguan kecemasan. Jadi kebanyakan orang merasa cemas, ya. 14,3% dari total populasi, sedangkan posisi yang kedua ditempati oleh gangguan suka di golongan mental sedang. Pada negara yang melakukan angka tertinggi itu adalah di Israel. Coba. Nah, jadi ternyata negara yang paling banyak gangguan mental penduduknya itu di mana? Israel. Jadi ada koreksi dengan yang mereka sering lakukan. Gak bom, suka merusuhin orang, suka ngurangin orang, ternyata orang pasti di mana mentalnya nggak sehat. Ya. Jadi kita bisa belajar dari hasil penelitian ini. Kalau suka jahatin orang, gimana kira-kira? Mental kita? Oke. Ini Israel itu. Karena dia sudah menyusahkan banyak umat Islam. Maka Allah harus diajak. Ya, ini sudah sejak 2011 loh, ya aku minta. Oke, 2012 ini ada penelitian lagi bahwa ternyata dari 9 dari 20 penyakit utama yang dibandingkan dengan penyakit menular lainnya, ya ternyata penyebabnya adalah gangguan mental. Jadi dari sekian banyak penyakit yang dikhawatirkan di dunia, nomor 9 yang membuat orang cepat bunuh diri, yang membuat orang menjadi tidak berdaya, itu adalah gangguan mental. Ya, bukan masalah kanker otak atau apa ini, bilang faktanya gangguan mental juga dilaporkan terjadi pada anak usia dini. Buat bayangkan, anak usia berapa di sini? 7 sampai 14 tahun, berarti di mana nih? SD sampai pendidikan itu bukan SD itu bisa ada gangguan mental. Ya. Nah, kemudian gangguan kecemasan dan mood itu rata-rata muncul pada usia 25 sampai 50 tahun. Oke, next berikutnya. Nah, bagaimana dampaknya kalau gangguan mental ini terjadi? Misalnya kalau kita ya, tentu prestasinya akan terganggu kan. Kemudian meningkatnya angka pernikahan dini. Itu juga efek dari gangguan mental. Menyebabkan instabilitas pernikahan, menurunkan status finansial. Kalau sudah gangguan mental, malas, tidak ada motivasi, malas bekerja, jadi pengangguran, nggak ada punya penghasilan.
Tahun 2005, di Eropa mengungkap kegelisahannya atas kondisi ini. Barunya 2005, WHO, maka mereka melakukan pertemuan dan merumuskan deklarasi di Helsinki. Mereka menyebutkan dengan there is no health without mental health. Jadi kalau nggak ada kesehatan mental berarti nggak akan sehat. Jadi penting nggak kesehatan mental itu? Penting. Dulu ada kata-kata mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa ya, yang sehat, jiwa yang kuat dan seterusnya. Nah, jadi care atau peduli dengan kesehatan mental itu menjadi perhatian bagi kita. Kalau dokter kerjanya fisik, kalau guru BK kerjanya mental, ya. Oke, tapi fisik dan mental tak bisa dipisah karena dia satu paket yang komplit, ya. Kalau dipisah dia nggak akan menjadi dengan adanya mental itulah maka Indonesia. Kita seperti apa kondisi di Indonesia? Ibu mau sampaikan beberapa hasil penelitian ya. Ini karena untuk acara ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia, Bro. Saya coba kumpulkan hasil penelitian karena acara ini juga diangkat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri seperti apa kondisinya kesehatan mental masyarakat kita? Nah ini di 2018 ternyata dari hasil penelitian riset kesehatan dasar ditemukan bahwa penderita gangguan jiwa itu 6,7 per mil. Jadi kalau diukur 1.000 rumah tangga, misalnya satu RW ada 1.000 rumah, maka di dalamnya diperkirakan ada 6 sampai 7 rumah tangga yang punya anak mengalami gangguan. Coba bayangkan dari 1.000, misalnya kita sekampung ada 1.000 rumah nih, ya. Diperkirakan dari hasil penelitian ini ada 6,7 rumah yang punya warga atau anggotanya mengalami gangguan. Coba, ngeri nggak? Pernah kalian lihat yang berdiri di jalan-jalan nggak pakai baju, panas-panas? Nah, ini satu di antara yang ada dari data ini, ya. Oke. Nah, menurut data WHO, prevalensi gangguan mental di Indonesia itu mencapai 9,8% dari pada tahun 2021. Apalagi setelah kejadian COVID, maka angkanya semakin tinggi. Dan berdasarkan data survei kesehatan Indonesia tahun 2023, berarti tahun lalu ya. Nah, proporsi rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dengan gangguan jiwa itu yang makan di pasung itu angkanya sampai 6,6%. Ya, jadi tadi 6,8, sekarang menjadi 6,7, ada penurunan sedikit ya, 6,6%. Oke, next. Nah, kita melihat bagaimana Indonesia, kita bicara bahwa Indonesia mayoritas masyarakatnya Muslim. Ada berapa ini? Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia, masyarakat Muslim yang paling tinggi itu adalah Indonesia. Ya, data ini dari tahun 1950 sampai 2020. Posisi berikutnya Pakistan, India, Bangladesh, dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita bersyukur menjadi umat yang berada pada negara dengan mayoritas Muslim. Coba bandingkan kalau kalian adalah terlahir sebagai putra atau putri di Israel, coba. Nah, coba kalau kalian ternyata adalah anak yang terlahir di Israel, gimana? Nggak bisa dibayangkan ya. Oke, next berikutnya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Muslim memandang tentang kesehatan mental ini?
Kan tadi kita cerita bahwa Indonesia itu mayoritas Muslim. Nah, kalian kan mau jadi calon-calon UTBK nih, mau jadi calon konselornya. Bagaimana perspektif kita tentang kesehatan mental? Maka kata si Mizan, kesehatan mental kita menjadi adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling indah, paling bagus ya. Nah, di sini dikatakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau mau dilihat kronologis dan yang berhasil dibuahi oleh sperma itu hanya dan si bapak bisa menyebabkan sperma berhasilnya satu dari proses yang terjadi. Dari sekian banyak kalori yang dihasilkan, hanya satu yang berhasil dibuahi, tapi kita adalah pemenang. Ya, berarti kita ini akhirnya sudah melakukan yang saya tapi kita itu terlahir karena kita berhasil menang dari sekian banyak sel telur saraf telur yang baik. Kenapa hanya kita yang bisa dibuahi oleh si sperma? Berarti kita adalah pemenang. Berarti dari mulai kita ada, kita adalah pemenang. Kita adalah orang yang terbaik yang Allah ciptakan. Ya kan? Kenapa? Nangis? Terharu? Atau ngantuk? Oke, next. Berikutnya. Next. Nah, ini proses terjadinya manusia. Next. Kalau memang sudah ngantuk, kita percepat juga. Dan Allah ciptakan kita dengan itu semua. Kira-kira proses yang kita lalui sebagai manusia yang Allah ciptakan itu gimana? Apakah hanya sampai di dunia ini saja? Sebagai seorang muslim, keyakinan kita, rukun iman yang kita yakini itu kita sampai di mana nih? Apakah hanya sampai di sini saja? Lahir dunia, gitu ya? Kemudian dikasih nama, Amira Diniati, gitu ya? Dari kecil, sudah besar. Menurutnya tidak jadi profesor gitu ya, profesor. Kira-kira menurut anak ibu hanya sampai di sini saja hidupnya. Kemana akhirnya hidup ibu? Dan yang kita tuju adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah itu ujungnya mau kemana? Ada yang tujuan hidupnya mau ke neraka? Kalau ada ibu bayar 100.000, ada. Ibu naikkan 1 juta, ada yang memaksa tujuan hidupnya ke neraka? Oke. Kalau kita sepakat semua tujuan hidup kita adalah ke surga, maka kita lakukan pada hari di dunia, itu menentukan apa yang akan kita terima nanti. Ya, kalau kalian lakukan yang baik-baik, nggak mungkin kalian masuk neraka. Ya tidak. Biasanya yang bisa masuk neraka itu siapa?
Ya, pasti udah tahu lah ya, udah belajar aku. Bisa manusia Allah ciptakan itu punya sisi positif dan negatif. Tadi Pak Dekan dan narasumber kita dari Brunei sudah menjelaskan juga. Jadi kalau dulu di film-film kartun itu biasanya ada malaikat pakai baju putih sama setan pakai tanduk, ya. Nah, memang manusia itu punya dua sisi. Coba kalian lihat, sisi positifnya ada di sebelah kiri, kepribadian baik, sisi buruknya di sebelah kanan. Mana yang lebih banyak? Yang baik, ya. Yang baik, misalnya memiliki rasa aman, ya, yang selalu ingin berbuat baik, orang yang beruntung, dan seterusnya. Itu ada di dalam Al-Quran. Lalu yang buruknya, kafir, kikir, munafik, dan seterusnya. Tapi ternyata lebih banyak Allah bahas di dalam Al-Quran itu yang baik. Dari yang buat ini, yang baik. Jadi manusia itu potensinya sebenarnya baik. Ya, tidak ada Allah ciptakan manusia itu potensinya jelek, pasti banyak baik, walaupun punya potensi untuk negatif atau buruk. Next, berikutnya. Nah, dalam Islam sendiri, mental yang sehat itu adalah tentu saja yang imannya berfungsi dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini. Dan mental yang sakit dalam Islam itu kalau imannya belum berfungsi dan seterusnya. Next. Siapa yang mengatur di belakang dia? Tepuk 1, tepuk 3. Nah, ini kalau kita mengeluh selalu saja ada jawaban Allah ya. Nah, ini juga sering di medsos nih ya. Kalau sering lihat ini pasti kalian akan tenang jiwanya. Kalau kita bilang, aduh capek gitu ya. Apa jawaban dari Allah? Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita bilang, mana mungkin, gitu ya. Apa jawaban Allah? Jika itu terjadi, aku berkata, jadi itu kalau kita bilang harus kamu panik, gitu ya. Apa dari Allah? Saya sedang mengingat yang akan terjadi. Jadi kalau kita mau mengeluh apapun, Allah sebenarnya punya jawaban. Ya, tinggal kita yang menggalinya. Oke, next berikutnya. Nah, oleh sebab itu, maka mari kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tadi kata Pak Dekan, konselor yang paling ideal itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mengambil satu cuplikan yang sangat menarik nih ya. Mungkin kalian pernah baca kisahnya. Jadi ini Nabi Muhammad menganjurkan bagi orang untuk berpelukan bagi yang mengalami kondisi yang tertekan. Kejadiannya adalah pada saat sahabat Nabi Ja'far bin Toyar dalam perang Mu'tah. Ketika perang itu kemudian terpotong tangannya dua, lalu Nabi melihat bahwa sahabatnya ini dibawa oleh malaikat ke surga. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memeluk anak si sahabat yang sudah meninggal tadi. Apa makna yang diambil dari kisah ini? Bahwa ternyata ketika seseorang mengalami masalah, tekanan, kehilangan, dia butuh untuk pelukan. Nah ini
kata peluk hanya peluk ya, perhatikan. Kalau ada kalian sedang diam, kawan-kawan dia gimana di kelas itu, apa yang harus kita lakukan? Saya bisa perhatikan sama ya. Berubah ya. Kami kisah ini bahwa ternyata ketika kita ingin mencetak, maka kita butuh orang lain. Kita butuh perhatian orang lain. Kalau secara bisa sampaikan cerita-cerita yang dari kampus, ya. Dan apa kisah ini yang mungkin dia tidak punya teman untuk berbagi. Nah, itu perintah yang disuruh dari Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah itu selalu memberi saran. Ya, sebagai orang suami, sebagai orang pemimpin, ya. Nah, ini Rasulullah mengajarkan pada istrinya Fatimah dengan menjaga kesehatan mentalnya dengan cara meminta Fatimah membaca doa setiap pagi dan sore. Bagaimana harusnya? Ya, caranya yang begini hatinya. Allah kepada aku berharap janganlah menggadakan diri. Berdoa. Nah, ini next berikutnya. Ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada hidup yang tidak ada masalahnya. Kecuali nanti kalau kita sudah di surga, itu semua akan ada di masalah. Ya. Ketika kita ada di dunia, kita bertemu dengan halo. Kita sudah sesuatu yang dia merasakan berat, ya. Misalnya ketemu dosen susah, bikin tugas ini nggak selesai, ini pakai dulu saja susah sekali, tapi aku belum berubah. Aku nggak akan mau seperti ini. Saya mengenal pikiran aku tidak terima. Jadi ketika ada masalah, lalu sebenarnya Allah sudah kasih sinyal, aku nggak mau begini, aku ingin berubah. Lalu kalian sia-siakan pikiran ingin berubah itu. Ketika ada pikiran, aku harus berubah, aku ingin berubah, aku nggak mau begini, cepat segera cari seseorang, yaitu konselor, ya. Kalau nggak teman, kalau nggak orang tua, ya. Nah, sinyal ini yang harus kita waspadai dan jangan sampai terlewatkan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya, perasaan ingin berubah itu ada, tapi kita biarkan berlalu sehingga kita berlarut dan tidak adalah tantangannya masih
Mau datang mau cerita tentang masalah pribadi, atau mau cerita tentang keluhan kesehatan mental tadi, itu tabu, itu memalukan. Masih banyak di masyarakat kita. Kalau cerita tentang sesuatu yang tidak semangat, ya, patah hati, cerita ke orang lain itu sifatnya tabu, memalukan. Dan itu tantangan bagi kita. Ya, harusnya sebagai sosial fisik butuh seseorang datang untuk mendengarkan. Ya, oke, next berikutnya. Oh, belum. Balik. Dan tantangan yang berikutnya adalah dari hasil penelitian jumlah konselor, jumlah psikiater di Indonesia itu sebenarnya masih rendah. Tapi ini menjadi sebuah peluang bagi kita. Kalau kalian pergi ke madrasah, kebanyakan madrasah itu hanya punya satu guru BK dengan jumlah murid yang banyak. Artinya itu peluang bagi kita. Ditambah bahwa Gen Z sekarang ini itu punya motivasi yang sangat kuat untuk dekat dengan Tuhan. Ya, kalian tahu istilah hijrah. Karena termasuk PDKI. Dan tentu saja yang digali nanti tidak hanya dari ayat suci Al-Quran, tapi tadi seperti kisah-kisah Rasul, bagaimana Rasul sehari-hari bersikap, bagaimana Rasul sehari-hari bertingkah laku dalam konteks itu kalau bisa digali untuk solusinya. Saya kira begitu, mudah-mudahan kita semua menjadi konselor yang bermanfaat dan semua arah tujuan kita kemana lagi, Sur? Kita di surganya Allah yang ini dan Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya sesi tanya jawab. Teman-teman yang hadir di Allah itu boleh bertanya, silakan. Oke, kepada tidak dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi yang mudah terkena namanya depresi. Nah, tetapi di sini saya izin bertanya, bagaimana cara atau solusi untuk Gen Z menstabilkan mentalnya walaupun mental Gen Z itu sudah seperti gangguan dari luar juga mengganggu pikirannya, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kamu kita. Tadi terima kasih kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Cindy Putri Andini dari semester 5 kelas 5B. Jadi saya ingin bertanya, dengan kesehatan mental. Apalagi kan Gen Z ini maunya serba instan. Jika sedang sedih, galau, atau sedang lagi ada masalah, mengalihkan untuk mencari kebahagiaan itu dengan cara instan seperti mengalihkannya ke media sosial gitu Bu. Apalagi kita sekarang di era digital ini. Jadi tadi Ibu juga ada membahas lebih dengan kesehatan mental. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Cindy. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Kak ini duluan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Zali dari angkatan 2024. Dan saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi rasa cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator. Izin semuanya, Bapak Ibu dosen. Tadi ketika Prof. Abdul menyampaikan materi tadi, ada proses itu yang masuk ke pikiran saya. Kemudian saya output kembali, saya ingin bertanya. Tadi Prof. Abdul mengatakan bahwa konselor itu sebagainya. Saya tanyakan begini, Prof. Kalau dari diri konselor sendiri, calon konselor itu mengatakan bahwa ketika sedang proses perkuliahan itu dia mengatakan saya mengambil jurusan BK ini sekalian rawat jalan, begitu Prof. Karena saya juga masih banyak kekurangan, saya juga sering stres, tapi tugas saya di masa depan juga kompleks, juga berat, begitu. Nah, sekian, terima kasih Prof. Oke, terima kasih kepada Wafi. Mungkin itu saja. Ada 4. Oke, kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vina dari angkatan 2024. Saya ingin bertanya kepada Ibu Amira. Pertanyaan ini mungkin sudah lama saya simpan. Kan kita semua di sini pernah mendengar atau membaca berita tentang anak usia 13 tahun yang ikut memperkaos atau dan juga membunuh temannya sendiri. Dan ketika itu dia juga ikut pergi jadi guru di sekolah atau bagi masyarakat. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Nah, sudah ada 5 pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta. Boleh Ibu dan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari para audiens kita. Baik. Baik, terima kasih. Dari 5 pertanyaan kepada saya cuma 1. Berbeda kepada Bapak. Di sini proses. Kalau cocok, sehat. Kalau kurang cocok, ulang lagi obatnya gitu. Tapi kalau kita konselor, berat. Yang pertama yang harus kita perhatikan selaku kita konselor, itu sama dengan konsep mendidik. Nah, konsep mendidik itu yang kita tanamkan kepada mereka, yang pertama itu adalah nilai, bukan angka. Yang kita tanamkan adalah nilai-nilai. Nilai di sini bisa kita ambil dari perspektif memang ibaratnya kita dulu yang harus self esteem, kita harus dulu self efficacy. Artinya kita sehat dulu. Nah, kalau kita sendiri tidak sehat, akan mungkin kita bisa mengkonsumsi orang. Mungkin kan? Pasti harus kita. Bagaimana kita ingin memberikan nasihat kepada orang, sedangkan sendiri kita tidak melakukan. Kalau firmannya apa tuh? Ya ayyuhallazina amanu limatakunu ma'al. Kalau belum tahu, innallaha antakunu ma'al. Begitu. Jadi kalau kita ingin memberikan counseling kepada orang, kita harus jujur. Kita harus melakukan dahulu. Setelah kita lakukan baru, maka beratnya itu kepada bukan menghadapinya, tapi adalah bagaimana kitanya. Beratnya di sana. Kalau kita mengatakan, nah banyak main HP, rusak mata nanti. Setiap malam kita pegang HP terus, main TikTok aja terus. Nah, umpamanya begitu. Nah, pergilah sholat jemaah di masjid itu kan bagus ini itu nih. Kita sendiri nggak pergi. Bisa nggak kita mengkonsumsi orang? Beratnya di sana. Jadi kalau saya melihatnya, kita selaku konselor itu beratnya adalah kita dahulu yang melakukannya. Setelah dapat kita lakukan, baru kita berikan contoh. Makanya tadi Prof menyampaikan, konselor yang paling bagus adalah Rasulullah. Anak begitu minta kemudian yang paling bagus itu terus kami melakukan waktu baru memberikan contoh kepada orang lain. Yang beratnya di kita kalau saya melihat beratnya bagaimana kita menyiapkan diri untuk posisi itu. Tapi kalau sudah sampai ke posisi itu menghadapi orang sama. Bagaimanapun nakalnya dia, bagaimanapun begini dia, menengok kita dia sejuk. Nah kalau dia sejuk dia bilang kita, mudah-mudahan dia bisa berubah. Ya, begitu saja singkat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak.
Saya coba untuk menjawab dari pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana menghadapi atau kok bisa ya Gen Z itu mudah depresi gitu ya? Oke, pertanyaannya ya. Kalau kita lihat perbandingan Gen Z dengan kalau saya Gen X ya Prof. Kalau Prof baby boomers. Kalau kami dulu, jujur saya bisa pegang handphone di usia 35 tahun setelah menikah, lalu kemudian ada penghasilan suami, lalu saya pegang handphone, itu usia 35 tahun. Kalian punya handphone umur berapa? Ya, dari SMP juga udah ada. Oke. Punya handphone dari usia 10 tahun, bahkan sekarang anak usia 3 tahun itu sudah dikasih handphone supaya handphonenya lebih. Tanya orang, ya kan? Kalau kami dulu, kalau mau belanja itu harus ke toko, ya. Paling dapat informasi dari koran, dari majalah, itu pun kalau punya uang, ya. Kalau sekarang kalian sambil tiduran iklan lewat, ya enggak? Terus apa lagi? Drama Korea itu orangnya cantik-cantik enggak? Ganteng-ganteng. Karena teknologi yang semakin canggih itu rentan membuat orang semakin depresi karena informasi yang luar biasa sehingga orang bisa membandingkan dirinya dengan orang lain. Semakin kalian selalu membandingkan diri dengan orang lain yang sifatnya materi, itu semakin membuat kita stres. Ya, jadi kalau bahasa Rohani tadi self care, ya be yourself, jadilah diri sendiri, nggak perlu lihat orang lain. Mengapa sekarang anak-anak Gen Z itu mudah depresi? Karena bandingannya selalu ke atas lihat orang lain, padahal orang tua kirimannya nggak cukup, ya. Belum lagi lihat banyak informasi, pengen ini, pengen itu, gitu ya. Tambah kejadian-kejadian yang memicu sekarang pornografi, apalagi judi online, apalagi bullying, ya. Nah, ini memicu terjadinya depresi. Bikin status kemudian kawan-kawan dengan emoji gitu ya, lidahnya keluar, sakit hati. Nah, itu udah bisa bikin stres. Apakah itu nggak ada orang bisa mengirim-kirim seperti itu karena nggak ada lebihannya, Bro ya? Kecuali kalau dia kirim. Ya. Nah, jadi kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakan teknologi. Kalau gitu juga kalian bisa memperhatikan diri sendiri bagaimana selama menggunakan teknologi. Orientasi hidup hanya materi, ingin pintar, ingin cerdas, karena ingin dianggap orang, ingin dipuji orang, nah itu bisa bikin depresi juga. Karena tidak semua orang itu sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, selalu saja tidak seperti ekspektasi kita, karena yang penting itu justru kita diharapkan diri kita itu adalah dicintai siapa? Allah. Jangan kita berharap harus dipuji manusia, gitu kan ya? Karena kalau ada sesuatu yang tidak bisa tidur, ya terlalu terkir, yang kaitannya juga dengan menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Jangan dipendam sendiri, cari seseorang yang bisa dipercaya, cari konselor, ya. Karena kalau kita pendam sendiri itu yang membuat kita semakin depresi. Ya.
Cari orang yang bisa dipercaya, orang tua, ya. Itu gunanya ada guru BK di sekolah. Oke. Berikutnya, ya dengan kesehatan mental, bagaimana cara tahu bahwa mental kita sehat atau enggak? Secara sederhana, kali kan nanti ada belajar asesmen BK ya. Ada loh, kalau mau angket-angket online, boleh yang sederhana, kamu sehat mentalnya apa enggak? Isi angketnya, nanti keluar skornya. Sudah bisa tidur, kalau mau ngapa sesuatu enggak mood, malas, ya, menyesali diri, membandingkan diri dengan orang lain, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit kecewa, padahal nggak perlu kecewa. Kalau udah itu terjadi, berarti ada sesuatu dengan mental kita. Ya, oke. Nah, berikutnya, bagaimana cara menghadapi sesuatu yang belum terjadi? Sudah jelas belum terjadi. Gimana cara menghadapinya? Gimana cara menghadapinya? Ya, yang disuruh Allah itu adalah kita berusaha. Cara menghadapinya adalah kita berusaha. Jangan kita menjadi tidak bisa tidur karena itu belum terjadi. Terpikir oke, Cinta itu punya sayap nggak? Coba dia berjalan kemana? Terus yang dia makan siapa? Punya sayap. Bisa cicak yang nggak punya sayap bisa menangkap yang punya sayap. Yang dilakukan cicak apa? Merayap-rayap perlahan-lahan. Yang digambar. Kalau saja cicak berpikir, ini kan belum terjadi ya. Apalah yang mau dimakan ya? Saya kan merayap-rayap di sini aja. Apalah yang mau saya makan ya? Berusaha berarti akhirnya nanti adalah sesuai dengan hasil usaha kita. Kalau yang kita harapkan tidak sesuai dengan usaha kita, berarti ada hikmah di baliknya. Ya, Allah itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Nggak mungkin dia memberi sesuatu kalau tidak sesuai dengan yang cocok dengan kita. Ya kan? Oke. Nah, next berikutnya, bagaimana kalau calon konselor atau mahasiswa masuk BK karena ingin rawat jalan? Nah, ini pertanyaannya masuk di Bro. Harusnya Bro bisa jawab. Ya. Rawat jalan maksudnya setiap kita sebenarnya juga punya masa lalu, masalah. Tadi kan Ibu bilang, hidup ini pasti penuh dengan masalah. Yang nggak akan ada masalah di mana? Selama masih bernafas, selama masih berstatus sebagai manusia, kita pasti ketemu dengan masalah. Masalah itu sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang kita tidak harapkan, pengennya dapat makan, nggak tahunya nggak makan, ya. Segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan, itu masalah. Nah, Bu, saya banyak masalah, saya masuk BK ini karena ingin rawat jalan. Boleh nggak, Bu? Boleh, bagus. Dari hasil penelitian, ini hasil penelitian loh ya. Orang yang punya pengalaman masa lalu dan berhasil keluar dari masa lalunya dengan bagus, itu modal bagi dia untuk menyembuhkan atau membantu orang lain. Ya, jadi kalau kalian masuk BK pengen, tadi kan pengen sehat kan?
Tadi kan Ibu bilang kalau kita pengen berubah itu adalah sinyal dari Allah untuk kita bisa menjadi lebih baik. Ya, kalau pengen berubah itu tandanya Allah sayang kita. Cepat, segera berpikir, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Sepakat? Berikutnya, anak usia 13 tahun ikut memperkosa dan membunuh, tapi ternyata dia ikut yasinan, ikut autopsi. Bagaimana kita tahu bahwa anak ini mengalami gangguan mental? Tadi kita udah lihat ciri-ciri orang yang mengalami gangguan mental yang jelas dia menjadi orang yang merugikan dirinya dan orang lain. Kalau kalian lihat bergaul sehari-hari dengan teman, anak yang membuli, suka membuli orang lain, itu juga gangguan mental. Tapi lihat kadarnya dulu ya, dia ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Tapi coba kita telusuri, biasanya pembuli itu adalah korban. Kalau kita gali lebih lanjut, ada sesuatu yang terjadi pada anak ini, mengapa dia bisa begitu? Dan kalau ingin tahu apakah anak ini mengalami gangguan, kita bisa lakukan tes, ada asesmennya, yang jelas diobservasi perilakunya, ya ciri-ciri dari gangguan mental, dan kita bisa berkolaborasi dengan psikolog dan psikiater. Oke, kalau guru BK, calon mahasiswa BK akan belajar ilmu yang sangat dalam tentang apa yang dipelajari di psikiater ya, karena itu adalah S1 kedokteran lanjut dengan spesialis kejiwaan. Mereka menggunakan obat-obatan untuk membantu pasiennya. Kalau kita belajar tentang perilaku normal yang ada dalam keseharian. Saya kira begitu. Oke, Prof. Naga mau menambahkan? Cukup? Oke. Gimana, moderator? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua moderator kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari para audiens. Dan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah sesi seminar internasional sesi kedua pada siang hari ini. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri dan saya minta maaf jika selama saya membantu acara itu melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.